Jam 3 pagi. Aira terbangun lagi. Ini sudah malam ketiga berturut-turut. Ia selalu terbangun di waktu yang sama, dengan dada agak sesak dan pikiran yang berisik. Tidak ada suara di luar, tidak ada lampu menyala. Hanya gelap dan detak jam di dinding. Ia mengambil air minum, lalu duduk di jendela, memandangi langit kelabu. Lalu, suara pelan terdengar dari belakang. Tubuhmu sedang bicara padamu. Aira menoleh. Kakeknya, Pak Genta, muncul dari balik bayangan. Ia memang sering bangun malam. Sejak muda, katanya. Kamu tahu, jam 3 pagi bukan sekadar angka, katanya sambil duduk di kursi rotan. Itu bagian dari jam biologismu. Aira mengerutkan kening. Maksudnya? Pak Genta tersenyum kecil. Tubuh manusia itu punya jam internal, namanya ritme sirkadian. Setiap jam dalam sehari, organ tubuhmu bekerja dalam shiftnya masing-masing. Saat kamu terbangun di jam tertentu, bisa jadi ada sesuatu dalam tubuhmu yang sedang bekerja ekstra atau sedang terganggu. Terdiam. Ia belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Pak Genta melanjutkan. Antara jam 3 sampai 4 pagi, paru-paru bekerja paling aktif. Itulah sebabnya orang dengan masalah pernapasan sering batuk atau sesak di jam segitu. Jam 1 sampai 3 itu jamnya hati. Kalau kamu sering terbangun saat itu, bisa jadi karena pikiranmu terlalu penuh. Aira mengingat malam-malam. Sebelumnya ia memang banyak khawatir tentang sekolah, tentang ibunya yang sakit, tentang masa depan. Tubuhmu tahu lebih dulu sebelum kamu sadar, dan dia beri sinyal lewat rasa tak nyaman. Pak Genta meneguk teh hangat dari termos kecil. Udara dingin masuk pelan ke sela-sela rumah. Tubuhmu juga tahu kapan kamu paling fokus. Pukul 9 sampai 11 pagi. Otakmu sedang tajam. Kalau kamu mau belajar, itu waktu terbaik. Tapi kebanyakan orang malah sibuk buka ponsel. Aira tertawa kecil. Dan jangan lupakan jam tidur. Melatonin, hormon kantuk, mulai meningkat jam 9 malam. Tapi kalau kamu masih kena cahaya dari layar HP, tubuhmu bingung. Ini malam atau masih siang? Aira jadi teringat betapa sering ia menatap layar sebelum tidur. Berharap lelah datang, padahal justru tambah segar. Tubuh punya bahasa sendiri. Sayangnya, kita sering tak belajar bahasanya. Malam itu, Aira tidak merasa kesal karena terbangun. Ia justru merasa seperti baru berbicara dengan tubuhnya sendiri. Keesokan harinya, ia tidur lebih awal. Ia mematikan lampu, menyimpan ponselnya, dan membiarkan tubuhnya bicara tanpa gangguan. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tidur hingga pagi.